Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Kak Paska. Dalam video ini kakak ingin berbagi kepada teman-teman semuanya tentang soal-soal latihan dalam mempersiapkan diri mengikuti tes CPNS, P3K maupun UKG untuk pendidikan agama Katolik. Contoh-contoh soal latihan ini kakak ambil bahannya dari kitab suci, terus dari modul kristologi dan juga dari buku referensi lainnya. Baik, silahkan kita pelajari bersama-sama. Selamat menyimak. Contoh-contoh soal latihan yang pertama yaitu 1. Inti pokok dari seluruh ajaran Yesus adalah A. Kerajaan Allah, B. Kerajaan dunia, C. Kerajaan Yesus, D. Kerajaan semesta. Jawabannya adalah A. Kerajaan Allah. Nomor 2. Khotbah di bukit terdapat dalam Injil A. Matius, B. Markus, C. Lukas, D. Yohanes. Jawabannya adalah Matius dan Lukas. Tetapi yang secara spesifikasi membahas tentang khotbah di bukit yaitu Injil Matius yang terdapat pada Matius 5-7. Ucapan bahagia terdapat dalam Injil A. Matius dan Markus, B. Matius dan Lukas, C. Matius dan Yohanes, D. Markus dan Lukas. Jawabannya adalah Matius dan Lukas. Kemudian nomor 4, khotbah di bukit dimaksudkan untuk A. Wejangan bagaimana orang masuk kerajaan surga, B. Wejangan bagaimana menjadi murid Yesus, C. Wejangan yang menggambarkan semua murid Yesus akan masuk kerajaan Allah, D. Wejangan yang menggambarkan orang yang sudah dibayangi oleh kerajaan Allah yang akan datang. Jawabannya adalah D. Wejangan yang menggambarkan orang yang sudah dibayangi oleh kerajaan Allah yang datang. Di mana pada khotbah di bukit ini memang bukan ajaran mengenai moral, melainkan gambaran murid-murid Yesus yang sudah menikmati kerajaan Allah. Maka orang yang sudah menikmati kerajaan Allah, sikap dan perbuatan hidupnya akan dipengaruhi oleh kerajaan Allah. Bagaimana sikap dan perbuatan itu, itulah yang diuraikan dalam khotbah di bukit. Nomor 5, ucapan bahagia dan disusul ucapan celakalah terdapat dalam Injil A. Matius, B. Markus, C. Lukas, D. Yohanes. Jawabannya adalah C. Lukas. Nomor 6. Perumpamaan tentang garam dan terang dunia terdapat dalam A. Matius bab 5 ayat 12, B. Matius bab 5 13, C. Matius bab 5 ayat 13-16, D. Matius bab 5 ayat 17-20. Jawabannya adalah C. Matius bab 5 ayat 13-16. Nomor 7. Hidup orang Kristen harus mempunyai arti bagi orang lain. Hal ini nampak dalam sabda Yesus tentang A. Garam dan terang dunia, B. Kasih, C. Pelayanan, D. Hidup murni. Jawabannya adalah A. Garam dan terang dunia. Nomor 8. Apa isi nasihat Mas? A. Berbuat baiklah bagi semua orang, B. Kasihilah musuhmu, C. Berbahagialah kamu yang miskin di dunia ini karena kamulah yang melihat kerajaan Allah, D. Apa yang kita kehendaki supaya orang lain perbuat kepada kita, hendaklah itu yang kita perbuat juga kepada orang lain. Jawabannya adalah D. Nomor 9. Sebagai pengikut Kristus kita harus mendoakan musuh. Mengapa kita harus mendoakan musuh? A. Kita mendoakan musuh karena di hadapan Bapa semua adalah sama. Kita mencintai musuh karena disitulah terletak kelebihan dan kekasan orang Kristen, dan Yesus juga telah mengajarkan kepada kita supaya kita mengasihi dan mengampuni musuh kita. B. Karena kita tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. C. Karena itu sudah diamanatkan. D. Karena jika tidak, kita tidak akan diampuni oleh Bapa. Jawabannya adalah A. Nomor 10. Tujuan kerajaan Allah adalah A. Untuk memimpin umat manusia pada kebenaran, B. Untuk menyelamatkan orang-orang dan membebaskan mereka agar sungguh-sungguh menjadi orang bebas. Beban kemiskinan, beban seorang tawanan, hukuman dan kebutaan yang ada pada manusia dipatahkan dalam kerajaan Allah. C. Untuk menyatukan manusia di dunia, D. Untuk menyelamatkan dan menguasai manusia di dunia ini. Jawabannya adalah B.
tema yang kedua yaitu sengsara Yesus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kemanakah imam-imam kepala dan tua-tua menyimpan uang itu? A. Uang itu disimpan di peti persembahan di bait suci untuk dipergunakan dalam peribadahan. B. Uang itu dipergunakan untuk membeli tanah yang digunakan untuk perkuburan orang asing yang disebut tanah tukang periuk. B. Uang itu dibagi-bagikan di antara mereka sebab mereka bertanggung jawab atas kematian Yesus. D. Uang itu diserahkan kepada murid Yesus yang lainnya yang mereka ketahui dan sering mereka lihat bersama-sama dengan Yesus dan Yudas. Jawabannya adalah B. Uang itu dipergunakan untuk membeli tanah yang dipergunakan untuk pemakaman orang asing yang disebut tanah tukang periuk. Nomor 2. Pada saat Yesus di hadapan Pilatus, Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Namun karena takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus disalibkan. Pada saat itu ada seorang penjahat yang dibebaskan. Nama penjahat itu adalah A. Yesus, B. Barabas, C. Yudas, D. Kayafas. Jawabannya adalah Barabas. Nomor 3. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah kepadanya. Mereka mengenakan sebuah mahkota duri dan meletakkannya di atas kepalanya, lalu memberikan sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Warna jubah yang dikenakan kepada Yesus waktu mereka mengolok-olok Yesus adalah A. Merah, B. Hijau, C. Ungu, D. Abu-abu. Jawabannya adalah C. Ungu. Nomor selanjutnya, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Setelah menyelibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan, "Mengapa dia disalibkan?" Berdasarkan teks kitab suci, minuman yang diberikan oleh para serdadu kepada Yesus ketika Yesus disalib adalah A. Anggur bercampur empedu, B. Cuka asam bercampur empedu, C. Anggur bercampur madu, D. Anggur bercampur cuka asam. Jawabannya adalah A. Anggur bercampur empedu. Nomor 5. Sesudah Yesus wafat, kaki Yesus tidak dipatahkan, melainkan lambungnya ditikam dengan tombak. Dari situlah mengalirlah darah. Sesudah hari mulai malam, salah seorang pengikut Yesus meminta kepada Pilatus mayat Yesus untuk segera dimakamkan. Mayat Yesus pun segera diturunkan dan dimakamkan di makam yang tidak jauh dari tempat itu. Nama orang yang menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus adalah A. Yohanes, B. Yusuf dari Arimatea, C. Simon dari Kirene, D. Nikodemus. Jawabannya adalah B. Yusuf dari Arimatea. Nomor 6. Yusuf pun mengambil mayat Yesus dan mengafaninya dengan kain titik-titik yang putih dan bersih. Ia membaringkannya di dalam kubur yang baru yang digali di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia. Kain yang digunakan untuk mengafani Yesus adalah kain A. Kain sutra, B. Kain lenan, C. Kain tetoron, D. Kain perca. Jawabannya adalah B. Kain lenan. Nomor 7. Setelah 3 hari bangkitlah Yesus dari kuburnya dan menampakkan dirinya kepada para muridnya. Namun terlebih dahulu Yesus telah menampakkan dirinya kepada A. Malaikat Tuhan, B. Maria Magdalena dan Maria lainnya ketika di jalan menuju Galilea, C. Simon Petrus dan Thomas, D. kepada penjaga kuburan. Jawabannya adalah B. Maria Magdalena dan Maria lainnya. Nomor 8. Pada hari ketiga setelah disalibkan, Yesus bangkit dari kuburnya. Ia bangkit setelah hari Sabat lewat. Hari Sabat bangsa Yahudi tepatnya jatuh pada hari A. Jumat, B. Sabtu, C. Minggu, D. Senin. Jawabannya adalah B. Sabtu. Nomor 9. Apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua setelah mendengar laporan bahwa Yesus telah bangkit dari kuburnya?
Mereka memberi sejumlah uang kepada para serdadu untuk mengatakan bahwa murid Yesus telah mencuri mayat Yesus ketika mereka sedang tidur. B. Mereka menjadi takut dan percaya bahwa Yesus sungguh anak Allah. C. Mereka menjadi bungkam dan takut akan murid Yesus. D. Mereka bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Jawabannya adalah A. Mereka memberi sejumlah uang kepada serdadu dan menyuruh mereka mengatakan bahwa Yesus telah dicuri oleh muridnya. Nomor 10. Setelah Yesus bangkit dan menampakkan dirinya, ada salah seorang murid Yesus tak percaya dan ragu-ragu akan kebangkitan Yesus. Ia tidak akan percaya jika ia sendiri tidak melihat dan mencocokkan tangannya ke lambung Yesus dan menyucukkan jarinya ke tangan Yesus. Nama murid Yesus tersebut adalah A. Thomas, B. Andreas, C. Petrus, D. Yohanes. Jawabannya adalah A. Thomas. Oke, sekian pembahasan dari kakak. Semoga ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dan salam sukses. Tuhan Yesus menyertai. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.